Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Semalam dapat tidur nyenyak bukan? Itu kasih karunia Tuhan. Luar biasa, Tuhan baik. Saudaraku, mana rema pagi ini? Kita buka di dalam Roma pasal 5 ayat 3. Roma pasal 5 ayat 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Mana rema pagi ini dengan judul miliki ketekunan. Saudara, kita perlu ketekunan. Karena di dalam segala sesuatu untuk mencapai kesuksesan, itu kita harus tekun. Ya. Tekun dalam pembelajaran, tekun dalam kuliah dan sebagainya. Saudara, di sini katakan, dan bukan itu saja. Apa maksudnya? Nah, maksudnya itu ayat 1 dan 2 di situ dikatakan, saudara dapat baca. Dan bukan itu saja, ayat 1 dan ayat 2. Saudara bisa baca sendiri. Kita bermegah. Apa itu? Dalam kesengsaraan. Kita bermegah dalam kesengsaraan. Kok aneh? Dalam kesengsaraan kok kita harus bermegah? Ya, tapi inilah firman Tuhan. Dalam kesengsaraan kita bermegah. Kenapa? Kita tahu di dalam kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Nah itu. Jadi kalau kita menghadapi kesengsaraan, kita akan dibawa supaya ketekunan kita timbul. Kalau tidak ada kesengsaraan, kita santai-santai saja. Bahkan mungkin kita sampai kurang memperhatikan, lambat laun, akhirnya kita menjadi tawar. Sudah tawar, jauh dari persekutuan. Tapi kalau kita mengalami kesengsaraan, kita akan dibawa terus mendekat kepada Tuhan, berdoa, memohon kepada Tuhan. Nah ini yang menyebabkan kita akan dibawa, orang-orang ini akan mengalami ketekunan, menimbulkan ketekunan untuk terus tekun firman Tuhan, tekun berdoa, tekun beribadah. Ini yang menyebabkan, karena ada kesengsaraan yang membuat kita tekun, menimbulkan ketekunan dalam hidup kita. Kalau tidak ada kesengsaraan, santai, bahkan mungkin kita ketiduran rohani kita. Itu sebabnya kita berbahagia pagi hari ini, karena Tuhan mengingatkan, bermegah. Kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Kita tahu sekarang. Jadi kalau ada kesengsaraan, puji Tuhan, kita akan menang, kita akan tetap tekun sampai kita mengalahkan, menyelesaikan kesengsaraan itu bersama dengan pertolongan Tuhan. Saudara, Yakobus melanjutkan, sebab kami tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi Yakobus pasal 1 ayat 3 mengatakan, kita tahu, kamu tahu bahwa kesengsaraan itu merupakan ujian untuk menimbulkan iman kita, timbul ketekunan, menghasilkan ketekunan, sehingga membawa kita meningkatkan iman, meneguhkan iman,
Dan selain itu menimbulkan ketekunan. Jadi dua hal, iman kita dapat, ketekunan juga kita dapat. Saudara, karena firman Tuhan juga katakan, ketekunan merupakan unsur penting bagi karakter kekristenan kita. Kalau kita tidak dihadapkan dengan kesengsaraan dan tidak menimbulkan ketekunan, karakter Kristus tidak keluar di dalam hidup kita. Yang ada manusia kita sendiri. Saudara, tapi kalau ada kesengsaraan, ketekunan, karakter Kristus itu nampak dalam hidup kita. Sehingga kita bisa memberikan juga nasihat kepada orang-orang yang mengalami kesusahan, yang mengalami penderitaan, yang mengalami kesulitan. Dari ketekunan itu kita belajar banyak tentang iman, pengharapan, kasih kepada Yesus Tuhan. Sehingga karakter Tuhan ada dalam hidup kita. Itu. Sehingga oleh kasih karunia Tuhan, lambat laun kita menjadi serupa dengan gambar kaliknya. Oh, puji Tuhan, saudaraku. Tuhan itu amat sangat senang kalau anak-anaknya hidup tetap dalam ketekunan. Tanpa ketekunan kita tak dapat mencapai sasaran dalam Kristus Yesus. Yakobus 1 ayat 12 kata, berbahagia orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia tahan, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi kalau ketekunan, hasilnya nanti mahkota kehidupan. Saudara kepingin memakai mahkota kehidupan? Oh, puji Tuhan. Dalam kesengsaraan, bertekunlah. Timbulkan ketekunan, karakter Kristus timbul dalam hati kita. Oh, puji Tuhan. Saudara, ketekunan itu apa sih? Nah, Yakobus 1 ayat 4 mencatat, menjawabnya. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Nah ini, menghasilkan buah yang matang, yang sempurna, utuh. Itu tujuannya ketekunan. Arti ketekunan itu untuk menghasilkan buah yang matang. Bagaimana sikap kita kalau kita bila dihadapkan dengan kesengsaraan, dengan berbagai-bagai pencobaan? Bagaimana kita menyikapi? Apakah kita mundur? Nanti Tuhan, nanti dulu Tuhan, atau kita tetap tekun di dalam kesengsaraan sampai Tuhan menyelesaikan, memberikan pertolongan kepada kita dan kita keluar sebagai pemenang? Jawaban ada di tangan Bapak Ibu. Ketekunan milikilah supaya kita menjadi kokoh, kuat dan teguh. Haleluya. Mari kita berdoa. Sungguh kami memerlukan pimpinan Roh Kudus, kekuatan daripada Roh Kudus, supaya dalam kesengsaraan kami boleh tetap bermegah. Karena di dalam kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menghasilkan buah yang matang, yang utuh, yang sempurna. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Kalau saudara kami mau melakukan tugas-tugas aktivitasnya pada pagi hari ini, kiranya Tuhan memulai, memimpin, dan Tuhan menyertakan supaya dalam perjalanan, dalam bisnisnya, pekerjaannya, Tuhan memberkati.
Tuhan buat berhasil. Dan apa yang dikerjakan, keberhasilan dan keberhasilan. Terima kasih ya Bapak. Segala kepujian, kemuliaan hanya bagi Yesus, Tuhan Allah kami, Bapa kami. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudusnya menyertai kita pagi ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.